Assalamualaikum, kembali lagi di mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas terkait tata nama senyawa kimia. Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan gitu ya nama-nama senyawa yang kita kenal secara umum. Contohnya seperti air dengan rumus kimianya H2O. Kemudian ada garam dapur dengan rumus kimianya NaCl. Ada cuka CH3COOH dan masih banyak lagi. Tetapi nama-nama tersebut merupakan nama dagangnya gitu ya, nama dagang dari senyawa tersebut gitu ya. Namun karena begitu banyak senyawa yang ada di bumi ini, maka agar tidak membingungkan, para ahli membuat nama senyawa secara sistematis, yaitu sesuai dengan sistem IUPAC. Berdasarkan sistem penamaan tata nama senyawa, ini dibagi lagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama, penamaan senyawa ion. Yang kedua, penamaan senyawa kovalen. Yang ketiga, penamaan ion poliatomik. Yang keempat, penamaan senyawa asam dan basa. Yang kelima, penamaan senyawa hidrat. Dan yang keenam adalah penamaan senyawa organik. Kali ini kita akan membahas yang pertama dulu ya, tata nama penamaan senyawa ion. Kemarin kita sudah pelajari di ikatan kimia bahwa senyawa ion itu terdiri dari atom logam dengan atom non-logam. Ingat-ingat kembali ya. Ingat, atom logam itu dia pasti bermuatan apa? Bermuatan positif yang disebut dengan kation. Sedangkan non-logam dia pasti bermuatan negatif atau biasa disebut dengan anion. Sekarang kita perhatikan sistem periodik berikut. Nah, di dalam sistem periodik ini sudah dibedakan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Yang warna ungu ini adalah unsur-unsur logam gitu ya, sedangkan yang warna pink ini adalah unsur-unsur non-logam. Kemudian yang warna krem itu unsur apa? Yang krem itu adalah unsur semi logam. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau reaksikan gitu ya, dari logam kita ambil natrium. Na golongan 1, berarti dia bermuatan positif 1. Ingat kembali ya di pelajaran ikatan kimia. Kemudian kita reaksikan dengan Cl. Nah, di sini Cl golongan 7 bermuatan negatif karena dia adalah non-logam. Karena dia golongan 7, maka dia bermuatan negatif 1. Nah, Na direaksikan dengan Cl maka akan membentuk NaCl. Nah, sekarang NaCl ini merupakan senyawa ion. Yang mana tadi senyawa ion terdiri atas atom logam dengan non-logam. Sekarang bagaimana sistem penamaan senyawa ion ini? Nah, ingat tadi ya, tadi pada unsur logam itu sebetulnya dia terdiri atas beberapa golongan ya. Ada golongan A atau golongan utama. Golongan utama ini yang kita pakai logamnya dari golongan 1A sampai dengan 3A. Sedangkan golongan B, golongan transisi, logamnya yang digunakan adalah golongan 1B sampai dengan 8B. Sekarang kita masuk bagaimana penamaan senyawa kimia atau senyawa ionnya ya. Yang pertama, jika dia adalah golongan utama, maka kita tidak perlu menyertakan jumlah biloksnya. Jadi tidak perlu dimasukkan ya. Kemudian penamaan dimulai dengan nama logam terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama non-logamnya, kemudian diberi akhiran ida. Contohnya di sini. Tadi ya, kita reaksikan tadi Na plus dengan Cl- akan membentuk NaCl. Ingat, Na tadi senyawa logam, sedangkan Cl adalah unsur non-logam. Ingat, muatannya ini harus dinetralkan. Ya, jika tidak netral berarti harus dikalikan dulu ya supaya dia netral. Nah, karena ini sudah netral, sekarang tinggal kita beri nama. Ingat tadi nama logamnya terlebih dahulu. Na namanya apa? Natrium. Kemudian Cl namanya apa? Cl ini termasuk non-logam. Klor. Klor ya, kemudian ditambah akhiran ida. Hanya di unsur yang non-logam saja ya, tadi ditambah akhiran ida. Unsur logamnya tidak perlu. Nah, sekarang berarti namanya apa? Natrium klorida. Nah, sekarang contoh lagi yang kedua. Di sini kita mau reaksikan Na dengan O. Ingat tadi Na golongan 1, berarti muatannya positif 1.
Kemudian O itu golongan 6. Berarti supaya dia stabil menjadi 8, dia harus menerima 2 elektron. Berarti min 2. Ingat, kaidah oktet ya, harus 8. Nah, sekarang di sini muatannya tadi kan harus netral, tetapi di sini O2 sedangkan Na plus 1. Bagaimana caranya supaya muatannya netral? Berarti Na harus kita kalikan 2 supaya dia menjadi 2 plus. 2-nya kita taruh mana? 2-nya kita taruh di depan sebagai koefisien. Berarti 2 dikali plus 1 ini nanti plus 2. Plus 2 dengan negatif 2 berarti habis atau netral. Nah, sekarang berarti reaksinya menjadi Na-nya ada berapa? Na-nya ada 2. O-nya ada berapa? O-nya ada 1. Lihat koefisiennya ya. Nah, sekarang kita beri nama. Logamnya terlebih dahulu, baru non logam. Logamnya siapa tadi? Na atau O? Na ya. Na termasuk logam tadi. Berarti Na ini apa nama logamnya? Natrium. Nah, kemudian nama non logam. Non logam di sini siapa? Si O. O siapa namanya? Oksigen. Tapi hanya kita pakai oksinya saja ya. Kemudian diberi akhiran ida. Oksida. Berarti Na2O namanya adalah natrium oksida. Nah, sekarang jika ada soal, tentukanlah nama senyawa berikut. A KBr, B Na2S. Nah, kalau seperti ini, kita langsung saja. Kan ini kita udah ketahui nih, yang mana logam dan yang mana non-logamnya. Coba dari yang A. KBr logamnya adalah K. Maka nama K disebut terlebih dahulu. K itu adalah kalium. Kemudian Br adalah senyawa non-logam. Namanya adalah brom. Kemudian ditambah akhiran ida. Jadi namanya adalah kalium bromida. Selanjutnya yang B, Na2S. Nah, ini kita ketahui ya, Na adalah logam, golongan 1. Jadi namanya adalah natrium. Kemudian S adalah non-logam yang terletak di golongan 6. Namanya adalah sulfur. Nah, kita ambil sulfnya aja ya. Kemudian ditambahi akhiran ida. Jadi nama dari Na2S adalah natrium sulfida. Oke, selanjutnya yang nomor 2, tuliskan rumus kimia senyawa berikut. Nah, ini kebalikan dari nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi disuruh tuliskan namanya, diketahui rumusnya, yang ini adalah diketahui namanya, kita disuruh menuliskan rumus kimianya. Oke, yang pertama nomor 2A magnesium klorida. Nah, kita ketahui di sini ada senyawa logam dan juga atom non logam ya. Magnesium di sini adalah atom logam, sedangkan klorida di sini adalah non logamnya. Magnesium itu terletak di golongan 2. Simbolnya adalah Mg. Kemudian Mg karena terletak di golongan 2, maka dia bermuatan 2 plus. Kemudian bereaksi dengan klorida. Klorida ini adalah Cl. Cl terletak di golongan 7. Golongan 7 berarti dia harus menerima 1 elektron. Nah, sekarang kita lihat muatannya ini belum netral. Sehingga syaratnya tadi harus dinetralkan terlebih dahulu muatannya ya. Jadi supaya dia netral kita harus kalikan 2 ya. Dimana kita taruh 2? Di depan si Cl. Sehingga Cl-nya ada 2. Sehingga magnesium dan klorida bereaksi menjadi Mg. Mg-nya hanya ada 1, Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 2, berarti MgCl2. Selanjutnya yang 2B, kalium iodida, sama seperti pengerjaan 2A tadi. Logamnya dulu, kita cari kalium, itu di golongan 1, K, golongan 1 bermuatan positif 1, kemudian iodida itu di golongan 7, non-logam, I dengan muatannya min 1. Karena muatannya sudah netral ini ya, jadi kalium iodida itu K plus dengan I min menjadi Ki. Jadi rumus dari kalium iodida adalah Ki. Oke, selanjutnya kita masuk ke penamaan senyawa ion jika dia terdapat golongan B.
Nah, yang pertama, jika ada golongan B-nya, maka kita wajib menyertakan jumlah biloksnya dan menuliskannya dengan angka Romawi. Karena pada golongan B itu logamnya memiliki biloks lebih dari satu gitu ya. Sekarang coba kita lihat tabel beberapa logam yang memiliki biloksnya lebih dari satu. Ada Fe gitu ya, Fe memiliki biloks plus 2 dan plus 3. Jadi ada dua biloksnya ya, plus 2 dan plus 3. Kemudian ada Cu, Cr, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana penamaannya? Penamaannya kurang lebih dengan penamaan golongan utama tadi ya. Yang pertama disebutkan adalah nama logamnya terlebih dahulu, kemudian nama non logamnya, kemudian diberi akhiran ida. Tetapi ingat, pada penamaan yang memiliki golongan B ini, dia harus disertakan jumlah biloksnya dengan angka Romawi. Contohnya ya, langsung ke contoh ya. Contoh di sini ada senyawa FeCl3. Nah, apa ya namanya? Untuk mengetahui namanya, kita uraikan dulu terlebih dahulu dia ya. Jika dia diuraikan, maka Fe. Sekarang kita lihat di sini tidak ada ya indeksnya Fe, berarti Fe hanya satu. Kemudian direaksikan dengan Cl. Di sini Cl-nya ada sebanyak 3. Berarti kita harus taruh koefisiennya di sini 3. Kemudian Cl, ingat Cl tadi golongan berapa? Golongan 7. Supaya dia oktet menjadi 8, berarti dia harus menerima berapa elektron? Menerima 1. Ya, berarti di sini minus 1. Sekarang kita lihat muatannya. Ingat, muatannya tadi harus netral. Sekarang Cl muatannya berapa? 3 dikali min 1 min 3. Sekarang Fe di sini. Nah, Fe kan biloksnya ada 2 nih. Ada plus 2 dan ada plus 3. Supaya netral, nah kita gunakan yang mana? Plus 2 atau plus 3? Plus 3. Kita gunakan plus 3. Sekarang sudah netral. Nah, ingat sekarang penamaannya. Dari nama logamnya terlebih dahulu. Yang logam siapa? Fe. Apa nama Fe? Besi. Kemudian sertakan jumlah biloks dari logamnya. Berapa ini? Ini nih biloksnya nih. Berapa biloksnya? 3. Sertakan dengan angka Romawi 1, 2, 3. Kemudian nama non logamnya. Ingat, nama non logam tidak perlu disertakan biloksnya ya. Karena yang disertakan biloksnya hanya logam saja. Ya, sekarang langsung saja, berarti klor ditambah akhiran ida. Berarti FeCl3 ini namanya adalah besi 3 klorida. Oke, sampai di sini dulu materi tata nama senyawa ion. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.